Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle. Untuk kali ini saya akan berbagi spesial untuk para trader-planner, yaitu mengenai psikologi trading. Psikologi trading yang akan saya sharingkan ini bukan psikologi trading seperti pada umumnya, tetapi saya menggunakan psikologi dari ilmu NLP. NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Nah, kebetulan sekali saya memang memiliki sertifikat dari NLP ini lengkap ya Bapak Ibu. Jadi paling enggak saya memang benar-benar udah paham di bidang saya ini. Oke Bapak Ibu, boleh saya jelaskan sedikit ya. NLP adalah ilmu psikologi terapan. Ilmu ini berfungsi untuk merubah pola pikir seseorang ya. Dan ketika pola pikir seseorang ini berubah, hal ini sangat berguna sekali untuk memetakan pikiran-pikiran yang baru ya Bapak Ibu. Demi apa? Demi untuk kesuksesan seseorang. Demi untuk membuat seseorang itu lebih berdaya lagi. Misalkan saja dengan membangun konsep diri yang mungkin selama ini konsep diri dari seseorang itu lemah. Ada berbagai macam teknik dan strategi dari NLP ini ya. Contohnya adalah misalkan menggunakan panca indera. Nah, itu juga merupakan satu teknik. Menggunakan perkataan, itu juga merupakan teknik. Atau menggunakan hipnosis. Dan masih banyak lagi teknik-teknik yang lainnya. Nah, ilmu NLP ini juga bisa digunakan untuk membangun konsep sukses seorang trader. Bapak Ibu tentunya tahu ya bahwa saya adalah seorang trader. Dan kali ini juga temanya adalah untuk trader ya Bapak Ibu ya. Kalau konsep diri seorang trader ini sudah bagus dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari dari trader tersebut, maka paling enggak trader itu udah mencapai level yang lebih dekat lagi dengan yang namanya kesuksesan. Untuk pertama kali saya akan mengajarkan kepada Anda mengenai 4 pilar dari NLP. Apa saja sih 4 pilar dari NLP ini? Yang pertama adalah well-formed outcome. Maksudnya adalah tujuan target yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah sensory equity, yaitu kepekaan indrawi. Pilar yang ketiga adalah rapo. Rapo adalah membangun pendekatan atau keselarasan. Pilar yang keempat adalah behavior flexibility atau menjadi fleksibel. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meremehkan pembelajaran ini karena pembelajaran ini sangat penting sekali. 4 hal ini yaitu konsep sukses Anda dalam bertrading ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu simak baik-baik penjelasan saya dari awal sampai akhir ya, jangan ditinggalkan. Oke, saya akan bahas satu persatu. Tetapi Bapak Ibu sebelumnya silahkan Bapak Ibu sediakan dulu buku catatan ya, dan mulai Bapak Ibu catat hal-hal yang penting. Bikin pemetaan pemikiran sebagai seorang trader atau ketika Anda saat ini mau terjun di dunia trading. Paling nggak Anda ngerti gitu ya, langkah pertamanya itu seperti apa yang harus Anda siapkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut ke pilar kedua, yaitu sensory equity. Ya, tadi sudah dikatakan sensory equity ini berhubungan dengan yang namanya indrawi. Indrawi kita itu kan ada macam-macam ya Bapak Ibu ya. Mata kita itu indra lidah, kemudian ada telinga, kemudian ada indra peraba kulit kita, kemudian ada hidung kita, penciuman. Ini adalah indra kita. Nah, segala macam informasi yang kita terima dari indera kita itu masuk ke dalam
pikiran kita. Kita bisa berpikir dan kita bisa tahu segala-galanya itu karena indera kita. Oke, indera ini sangat bermanfaat sekali untuk membuat kita lebih berdaya lagi ya. Dalam hal ini kita sebagai seseorang itu juga memiliki satu kecenderungan terhadap indera. Condong kemana kepekaan kita kepada satu indrawi kita. Misalkan saja seseorang itu lebih cenderung kepada suara ya. Jadi suara itu kan telinga, indera pendengaran. Nah, orang itu condong ke sana. Maka kita bisa lihat contohnya kalau dia itu sering mengatakan sesuatu yang memiliki kata-kata dengar ya. Misalkan saja dia mengatakan, oh itu loh saya dengar sekarang kamu sudah pintar trading. Beda lagi kalau orang itu peka terhadap mata, penglihatan, maka kata-katanya bisa berubah. Saya lihat kamu ini sudah pintar trading ya. Lain lagi kalau orang itu pekanya kepada indera perasa, maka kata-katanya bisa berubah lagi menjadi saya merasa Anda sekarang sudah pintar trading loh. Jadi kata-kata itu juga bisa mengandung kecenderungan kepada indera tertentu. Jadi kita bisa mengamati seseorang, kita bisa tahu, oh orang itu cenderungnya ke sini dari kata-katanya ya Bapak Ibu. Nah, pilar kedua ini bisa digunakan untuk yang pertama-tama untuk diri kita sendiri. Kenyamanan diri kita dalam belajar trading. Seperti apakah kita? Apakah kita ini orang yang cenderung peka terhadap indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa gunakan agar supaya kita belajarnya lebih nyaman. Misalkan kalau kita senang dengan yang namanya penglihatan, lebih cenderung gampang termotivasi. Kalau belajar gampang masuk dengan apa yang namanya penglihatan ini, maka kita butuh visual yang bagus untuk kita belajar, misalnya dengan gambar-gambar ya. Kalau cuma dikasih tulisan ada tuh stres ya. Kalau belajar baca buku trading itu ya, kita mau nambah ilmu ya kasih yang gambar-gambar yang bagus. Lalu kalau sukanya dengan yang namanya auditori atau namanya suara ya, kita bisa belajarnya tuh sambil mendengarkan musik. Itu kan lebih nyaman untuk kita. Nah, kita cari sendiri ya, sensory equity ya Bapak Ibu ya, sangat bermanfaat sekali. Nah, selain untuk diri kita sendiri, kita juga bisa menggunakan yang pilar kedua ini untuk membangun sebuah hubungan. Jadi Anda bisa juga mengamati orang-orang penting yang ada di sekeliling Anda. Seperti apa kepekaan mereka. Lalu Anda mulai melakukan pendekatan dengan cara yang selaras ya Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, misalkan Anda belajar trading atau Anda lagi berada di satu grup komunitas trading yang banyak orangnya, dimana sekarang kan kita nggak terlalu penting lagi untuk ketemu secara fisik face to face, tetapi lebih banyak pertemuan-pertemuan online di masa-masa seperti sekarang ini ya. Maka itu pun kita bisa ibaratkan, walaupun pertemuan online seolah-olah kita itu udah bertemu secara fisik. Jadi walaupun online kita harus tetap melihat kepekaan-kepekaan ini. Seperti apakah guru-guru trading kita? Seperti apakah mentor-mentor trading kita? Seperti apakah teman-teman yang ada di grup kita ya? Karena kalau kita nyeleneh, kita keluar dan kita tidak selaras dengan mereka, maka kita akan menjadi aneh sendiri atau bahkan tidak disukai oleh banyak orang, atau mungkin kita di-kick dari grup itu. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat dari jenis yang mana yang akan kita gunakan untuk memotivasi diri sendiri, atau juga menjalin hubungan dengan komunitas dan guru-guru kita. Jangan juga kita lupakan yang paling utama, yaitu orang yang ada paling dekat di sekeliling kita, yaitu keluarga kita. Keluarga yang selalu mendukung kita untuk menjadi seorang trader. Karena keluarga ini sangat penting sekali. Satu orang dalam keluarga menentang kita menjadi seorang trader itu merupakan problem yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, kalau mau saya rangkum mengenai sensory equity ini, itu ada 4, yaitu visual mata. Nah, biasanya visual mata ini berhubungan dengan yang namanya penglihatan. Kalau misalnya kita mau ajak keluarga kita supaya mereka senang, pasangan hidup kita lebih peka, lebih termotivasi dengan yang namanya visual, ya kita ajak mereka ke tempat-tempat yang indah, yang bagus, pegunungan, laut, villa-villa, hotel-hotel yang kelihatan cantik, itu dia akan tersentuh ya Bapak
Bapak Ibu, dan akan selalu mendukung Anda. Oke, jadi trader, nggak apa-apa. Orang bisa berubah Bapak Ibu. Kemudian kinestetik itu yang peraba ya Bapak Ibu ya, sentuhan-sentuhan. Nah, sentuhan ini misalkan saja kita bisa menepuk pundak sahabat kita, teman kita, memberikan salam, bersalaman dengan guru-guru kita, salam hormat terhadap guru-guru kita, atau bahkan mungkin kalau kalian sesama jenis mungkin memberikan pelukan, karena orang-orang kinestetik ini suka sekali akan sentuhan ya. Kemudian ada yang berikutnya yaitu yang pendengaran atau auditori, ini lebih cenderung kepada suara-suara, misalkan saja terdengar suara cicit burung yang menenangkan, atau bahkan karaoke, menyanyi, atau live music di kafe, suara laut. Nah, ini akan membuat seseorang itu termotivasi. Kemudian gustatori atau kecap ya, kecap lidah itu yang dimana mungkin ya ajak makan ya, karena dia memang termotivasinya dari sana, dan banyak banget gitu ya orang yang memang termotivasi, kita ajak makan, kita ajak ngafe bareng, ngopi, makan snack dan lain sebagainya, dan akhirnya orang itu senang gitu. Kalau Anda bisa menyenangkan orang yang bisa memberikan keuntungan kepada Anda, otomatis Anda akan beruntung terus. Nah, ini pentingnya kita mengetahui tentang pilar yang kedua ini. Tuh di depan ada anakku Nahum sama anakku cewek Meli. Ini kita lagi menuju ke toko roti ya, sambil ngopi jadi ngadem. Ini naruh Pak Bram dulu, dudukin di sana biar nggak ikut muter-muter, kasihan dia bawa laptop. Barusan makan siang di sini nemuin warung nasi ayam Hainan.